Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan bagian kedua ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa pencemaran itu ada 3 macam berdasarkan tempat kejadiannya. Ada pencemaran udara, kemudian pencemaran air, dan pencemaran tanah. Baik, kita bahas satu persatu ya. Oke, pencemaran udara yang terjadi di lingkungan kita itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor penyebab ya. Diantaranya adalah diantaranya adalah asap kendaraan, misalkan ya, kemudian kebakaran hutan, kemudian dari asap pabrik, itu juga bisa mengakibatkan pencemaran udara. Nah, ketiga hal ini ya, ini menghasilkan polutan-polutan pencemar, diantaranya adalah karbon monoksida dan karbon dioksida ya. Karbon monoksida itu terutama dihasilkan oleh pembakaran tidak lengkap, misalkan dari asap knalpot. Ini efeknya kalau terhirup dalam jumlah yang sangat banyak, ini bisa mengakibatkan ketidaksadaran pada manusia dan berujung pada kematian ya. Sedangkan CO2 ini berasal dari pembakaran lengkap, bisa dari asap pabrik, terutama dari sisa kebakaran hutan juga ya. CO2 ini merupakan salah satu gas rumah kaca ya, yang bila terdapat dalam jumlah yang sangat banyak bisa terkumpul di atmosfer dan mengakibatkan efek rumah kaca ya. Kemudian berikutnya adalah sulfur oksida dan sulfur dioksida ya, SO dan SO2, yang dihasilkan umumnya dari hasil pembakaran pabrik, hasil pembakaran dari pabrik maksudnya ya. Ini biasanya bisa mengakibatkan hujan asam. Jadi SO dan SO2 ini kalau bereaksi dengan air nanti bisa membentuk asam sulfat ya, yang bisa mengakibatkan hujan yang turun ke bumi menjadi bersifat asam. Banyak sekali efek-efek dari hujan asam terhadap permukaan bumi ya. Bisa mengakibatkan kerusakan bangunan, bisa mengakibatkan klorosis pada tanaman yang berujung pada gagalnya panen misalkan ya. Bisa juga mengakibatkan kadar keasaman di tanah itu menjadi begitu tingginya sehingga tanah kemudian menjadi kritis dan tidak bisa ditanami ya. Banyak efek-efeknya. Kemudian CFC, klorofluorokarbon, di mana kita bisa menemukan CFC atau klorofluorokarbon atau freon ini diantaranya terdapat pada AC, misalkan terdapat pada kulkas misalkan ya. Terus pada hairspray itu juga terdapat CFC ya. CFC ini bisa mengakibatkan penipisan lapisan ozon atau mengakibatkan lubang pada ozon ya. Atau partikel-partikel lain, partikel-partikel padat yang lain, misalkan seperti debu ya, itu juga merupakan polutan yang bisa mencemari udara ya. Bisa berupa debu, bisa berupa aerosol, bisa berupa smoke dan lain sebagainya ya. Itu pencemaran udara, zat-zat pencemarnya yang Ibu jelaskan tadi, dan sumber pencemarnya ketiga macam kegiatan manusia yang ini ya. Kalau kebakaran hutan ini bisa disengaja, bisa juga karena faktor alam ya. Berikutnya tadi sudah diceritakan oleh Ibu bahwa akibat pencemaran udara itu diantaranya kalau kepada manusia adalah infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Ini kalau menyerang pada orang dengan imunitas rendah atau pada balita misalnya bisa berujung kematian ya ISPA ini. Kemudian hujan asam tadi ya, yang bisa mengakibatkan atau berhubungan dengan kegagalan panen. Kemudian efek rumah kaca atau global warming dan penipisan lapisan ozon. Nah, untuk global warming ini
adalah satu masalah global yang harus mendapat perhatian kita bersama, ya, karena bumi kita sekarang berada dalam kondisi kritis, ya. Kritis dalam arti terjadi satu pergeseran begitu, ya, pergeseran keadaan di mana suhu permukaan bumi itu sudah sangat tidak normal, ya, sudah lebih panas dari sebelumnya. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena tadi, ya, gas-gas yang dihasilkan oleh pabrik, oleh kendaraan bermotor, atau misalnya oleh aktivitas manusia yang lainnya yang mengakibatkan atau yang memproduksi gas-gas rumah kaca. Kemudian gas-gas rumah kaca itu membentuk semacam perisai di atmosfer kita, ya, sehingga ketika sinar matahari masuk ke bumi dengan panjang gelombang tertentu gitu, ya kan, sebagian diserap oleh bumi, ya, kemudian sebagian lain kan dipantulkan, ya. Akan tetapi ketika terbentuk lapisan atau perisai gas rumah kaca di atmosfer kita, matahari yang harusnya radiasi matahari yang harusnya dilepaskan ke atmosfer itu, ya, justru tertahan oleh perisai gas rumah kaca, sehingga dipantulkan kembali ke dalam bumi, sehingga terjadi pemantulan berulang. Akibatnya apa? Akibatnya suhu bumi menjadi meningkat lebih dari normal. Apa akibatnya? Banyak sekali akibat-akibat dari global warming ini, ya. Di antaranya adalah perubahan pada hujan dan pada pola hujan dan pola salju yang mengakibatkan banyak sekali terbentuknya badai gitu, ya. Nah, ini juga merupakan salah satu efek dari global warming, badai yang banyak terjadi di beberapa belahan dunia itu, ya. Kemudian meningkatnya permukaan laut, ya, menghangatnya laut yang bisa mengakibatkan kerusakan pada koral misalkan, ya. Kemudian kekeringan di mana-mana, ya, yang bisa mengakibatkan banyak sekali terjadi kebakaran hutan. Kemudian perubahan dari life cycle dari tumbuhan. Kemudian berkurangnya es di beberapa bagian bumi yang tadinya diselimuti banyak es, terutama di kutub utara, ya. Sekarang banyak sekali es-es yang mencair di kutub utara, yang itu merupakan salah satu penyebab terjadinya kenaikan air laut. Jadi banyak sekali efek dari global warming, ya, dan itu sangat membahayakan sekali, terutama membahayakannya itu kalau misalkan efeknya itu sudah mengakibatkan nanti perubahan pada pola hujan dan juga salju yang mengakibatkan membentuk badai-badai yang luar biasa besar, ya. Kalau misalkan suhu laut kita menjadi lebih hangat, ya, akibatnya bisa lambat laun nanti kematian biota laut juga bisa terjadi secara besar-besaran, ya. Padahal kita sangat bergantung kepada laut, di mana mereka juga menyediakan banyak sekali makanan untuk kita, ya. Nah, pencemaran air berikutnya, sumber pencemar airnya bisa limbah rumah tangga, misalkan deterjen, ya. Kemudian limbah sabun, limbah pertanian, misalkan pupuk dan pestisida, ya. Kemudian limbah industri, limbah minyak dan lain sebagainya. Kemudian pencemaran tanah juga ini hampir sama dengan pencemaran air, dan nanti akan dijelaskan bahwa ada hubungannya memang pencemaran tanah dengan air. Kalau kamu lihat di sini sisa pestisida dan limbah deterjen di sini juga bisa termasuk ke dalam pencemar tanah juga, ya. Kemudian plastik, kaca, logam, karet yang tidak bisa diuraikan oleh tanah kita. Kemudian pengikisan topsoil dan deposit senyawa asam disebabkan oleh hujan asam. Nah, yang harus dibahas di sini adalah satu proses terakhir yang disebut dengan eutrofikasi. Eutrofikasi itu
merupakan bagian atau merupakan suatu proses gabungan antara pencemaran tanah dengan pencemaran air. Jadi kalau misalkan petani menggunakan fertilizer atau pupuk secara berlebihan, kemudian terjadi hujan gitu ya, nanti si pupuk itu akan tercuci masuk ke dalam suatu danau, sehingga danau menjadi subur, tumbuhlah blooming alga, bisa alga yang blooming misalkan, atau bisa juga eceng gondok ya, eceng gondok yang blooming yang menutupi seluruh permukaan dari danau ini, yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan nanti organisme-organisme yang ada di bawahnya itu tidak bisa mendapatkan cahaya matahari, sehingga kadar oksigen di dalam danau menjadi berkurang karena tidak ada fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton. Akibatnya nanti berakibat pada apa? Berakibat pada makhluk hidup yang ada di dalam danau tersebut. Kadar oksigen kurang sehingga diikuti dengan kematian makhluk hidupnya. Nanti lama kelamaan ya si danau ini nanti akan surut sedikit demi sedikit. Kemudian terjadi pendangkalan akibat terlalu banyak konsumsi air oleh alga. Akibatnya apa? Akibatnya nanti danau menjadi kering dan terbentuklah daratan yang baru. Itu proses eutrofikasi ya. Jadi kalau kamu suatu hari mau menjadi petani modern, ya gunakanlah pupuk dengan bijaksana supaya tidak mengakibatkan eutrofikasi pada sumber-sumber perairan yang berada pada daerah pertanian kita. Ya, anak-anak, itu merupakan pencemaran part kedua ya. Semoga kalian bisa paham. Nanti kita diskusi di WhatsApp grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.